Baik, kami akan mempresentasikan materi dengan judul antioksidan. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama Nabila Maulida Ahika Putri, Andini Arifa Pratiwi, Prisa Aprilia, Kalila Bunad, dan saya sendiri Yosef Novaldi. Eh, untuk teman-teman saya berikan kesempatan untuk membacakan materi. Terima kasih kepada moderator. Jadi definisi antioksidan adalah zat alami ataupun buatan manusia yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Oksidan itu sendiri merupakan radikal bebas yang ada di lingkungan, tetapi juga diproduksi secara alami dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ciri kimiawi antioksidan. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan donor elektron atau hidrogen. Antioksidan dapat menyumbangkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas yang dapat membuatnya stabil dan menghentikan reaksi oksidasi berantai. Yang kedua yaitu kemampuan mengikat logam transisi. Logam transisi seperti besi dan tembaga dapat memicu pembentukan radikal bebas melalui reaksi Fenton dan Haber-Weiss. Yang ketiga yaitu kemampuan menangkap radikal bebas. Antioksidan memiliki gugus yang dapat bereaksi langsung dengan radikal bebas untuk menetralisirnya. Yang keempat yaitu sifat reduktif. Antioksidan bersifat reduktif yang berfungsi sebagai agen reduksi yang mengubah radikal bebas atau spesies oksigen relatif menjadi senyawa yang kurang reaktif atau lebih stabil. Yang kelima yaitu sifat larut dalam lemak dan air. Antioksidan dapat bersifat hidrolik atau larut dalam air dan lipofilit larut dalam lemak yang memungkinkan mereka bekerja di berbagai bagian tubuh. Yang terakhir yaitu kemampuan memutus rantai oksidasi. Beberapa antioksidan memutus reaksi oksidasi berantai dengan cara menyerap radikal bebas yang dihasilkan dalam reaksi tersebut sehingga mencegah radikal bebas lain terbentuk. Selanjutnya ada klasifikasi antioksidan, yaitu terbagi dua, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan mekanisme kerjanya. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu antioksidan endogen, yaitu antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri, baik berupa enzim maupun senyawa yang disintetis tubuh, dan merupakan yang paling kuat dalam menangkal radikal bebas. Yang kedua ada antioksidan eksogen, yaitu antioksidan yang berasal dari luar tubuh, dapat ditemukan melalui makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antioksidan eksogen ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu antioksidan eksogen secara alami dan antioksidan eksogen secara sintetis. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, terbagi tiga, yaitu pertama antioksidan primer, nah yaitu berperan untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru. Kemudian antioksidan sekunder ini berperan untuk menangkap senyawa radikal serta mencegah reaksi berantai. Kemudian yang ketiga antioksidan tersier yaitu berperan untuk memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh reaksi radikal bebas. Berikut beberapa fungsi dari antioksidan. Ada 4. Pertama, menangkal radikal bebas. Menangkal radikal bebas, yaitu antioksidan dapat menetralkan radikal bebas dengan memberikan elektron kepada mereka, sehingga mencegah radikal bebas mengambil elektron dari sel-sel sehat. Yang kedua, melindungi membran sel. Antioksidan seperti vitamin E membantu melindungi lemak dalam membran sel dari oksidasi dan mencegah integrasi struktur sel. Ketiga, mengurangi risiko penyakit kronis, yaitu karena peran antioksidan dalam melawan kerusakan oksidatif, maka mereka dipercaya dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Terakhir, mendukung sistem kekebalan tubuh. Antioksidan seperti vitamin C berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mendukung fungsi sel-sel imun dan mempercepat penyembuhan luka. Baik, adapun materi selanjutnya, proses pencernaan, penyerapan, transportasi, pemanfaatan, dan ekskresi antioksidan dalam tubuh. Proses pencernaan itu proses yang kompleks dan melibatkan serangkaian langkah untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, proses penyerapan.
Penyerapan antioksidan oleh tubuh dipengaruhi oleh jumlah antioksidan yang dikonsumsi. Yang ketiga, proses transportasi. Proses transportasi antioksidan dalam tubuh manusia adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme. Dan yang keempat, proses pemanfaatan atau utilisasi. Proses ini ada beberapa. Yang pertama, penyerapan antioksidan diserap oleh saluran pencernaan ke dalam aliran darah. Yang kedua, distribusi. Setelah penyerapan, mereka didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Yang ketiga, aksi perlindungan. Di lokasi-lokasi tertentu dalam tubuh di mana stres oksidatif terjadi, misalnya di jaringan yang terinflamasi atau terpapar polutan. Yang keempat, metabolisme dan ekskresi. Setelah menjalankan fungsinya, beberapa antioksidan mungkin dimetabolisme menjadi bentuk lain yang lebih mudah diekskresikan oleh ginjal atau hati. Adapun yang terakhir, proses ekskresi. Setelah antioksidan menjalankan fungsinya dalam tubuh, mereka akan diekskresikan melalui beberapa jalur. Slide selanjutnya. Baik, adapun sumber makanan yang kaya antioksidan, pertama vitamin E, contohnya seperti wortel, brokoli, paprika merah, bayam, biji bunga matahari. Kedua, vitamin C, contohnya jeruk, mangga, stroberi, tomat, dan brokoli. Yang ketiga, flavonoid, contohnya teh, coklat hitam, kacang kedelai, apel, jeruk, dan bayam. Yang keempat, antosianin, contohnya tomat, anggur, delima, dan ketan hitam. Yang kelima, beta-keroten, contohnya wortel, ubi, tomat, dan semangka. Yang keenam, lutein, contohnya kuning telur, kiwi, brokoli, dan jagung. Yang ketujuh, likopen, contohnya jambu merah, tomat, dan pepaya. 8. Polifenol, contohnya teh, kopi, coklat, dan buah beri. Yang ke-9, contohnya tiram, daging merah, dan sereal. Dan yang terakhir, selenium, contohnya seperti kacang, ikan tuna, daging, dan biji-bijian. Baik, selanjutnya adalah jumlah kebutuhan antioksidan dalam tubuh manusia. Yang pertama ada vitamin E. Pada bayi atau anak usia 0-5 bulan membutuhkan sekitar 4 mikrogram. Usia 6-11 bulan 5 mikrogram. Usia 1-3 tahun 6 mikrogram. Usia 4-6 tahun 7 mikrogram. Usia 7-9 tahun 8 mikrogram. Dan pada laki-laki usia 10-12 tahun membutuhkan 11 mikrogram, usia 13-80 tahun ke atas sekitar 15 mikrogram, dan pada perempuan usia 10-64 tahun membutuhkan sekitar 15 mikrogram, dan yang usia 65-88 tahun ke atas membutuhkan 20 mikrogram. Pada ibu hamil membutuhkan 15 mikrogram, pada ibu menyusui 19 mikrogram. Selanjutnya ada vitamin C. Pada bayi atau anak usia 0-5 bulan membutuhkan sekitar 40 mg, usia 6-11 bulan membutuhkan 50 mg, usia 1-3 tahun 40 mg, usia 4-9 tahun 45 mg. Selanjutnya pada laki-laki usia 10-12 tahun 50 mg, usia 13-15 tahun 75 mg, usia 16-80 tahun ke atas 90 mg. Dan pada perempuan usia 10-12 tahun membutuhkan 50 mg, usia 13-15 tahun 65 mg, usia 16-80 tahun ke atas 75 mg. Ibu hamil membutuhkan sebanyak 85 mg, dan pada ibu menyusui 120 mg.
Yang ketiga ada seng atau zinc. Pada bayi atau anak usia 0 sampai 5 bulan membutuhkan 1,1 mg. Usia 6 sampai 11 bulan 3 mg, usia 1 sampai 3 tahun 3 mg, dan usia 4 sampai 9 tahun 5 mg. Pada laki-laki usia 10 sampai 12 tahun 8 mg, usia 13 sampai 80 tahun ke atas membutuhkan sekitar 11 mg. Pada perempuan usia 10 sampai 12 tahun 8 mg, usia 13 sampai 18 tahun 9 mg, usia 19 sampai 80 tahun 8 mg. Dan pada ibu hamil trimester 1 membutuhkan 10 mg, trimester 2 dan 3 12 mg. Dan pada ibu menyusui 13 mg. Yang keempat ada selenium. Pada bayi atau anak usia 0 sampai 5 bulan membutuhkan 7 mikrogram, yang usia 6 sampai 11 bulan 10 mikrogram, usia 1 sampai 3 tahun 18 mikrogram, usia 4 sampai 6 tahun 21 mikrogram, usia 7 sampai 9 tahun 22 mikrogram. Dan pada laki-laki usia 10 sampai 12 tahun 22 mikrogram, usia 13 sampai 15 tahun 30 mikrogram, usia 16 sampai 18 tahun 36 mikrogram, usia 19 sampai 64 tahun 30 mikrogram, dan usia 65 sampai 80 tahun ke atas 29 mikrogram. Pada perempuan usia 10 sampai 12 tahun 19 mikrogram, usia 13 sampai 15 tahun 24 mikrogram, usia 16 sampai 18 tahun 26 mikrogram, usia 19 sampai 29 tahun 24 mikrogram, usia 30 sampai 64 tahun 25 mikrogram, dan usia 65 sampai 80 tahun ke atas 24 mikrogram. Selanjutnya ada ibu hamil sebanyak 29 mikrogram dan ibu menyusui 34 mikrogram. Yang kelima ada beta karoten. Menurut dokter sehat, dosis beta karoten tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya ada paling utama yaitu usia. Dosis untuk sehari-hari pada dewasa dan remaja 6-15 mg per hari. Dosis ini setara dengan 10.000 sampai 25.000 unit vitamin A, memenuhi 70% dari total kebutuhan vitamin A harian pada wanita dan 55% pada pria. Yang kedua ada anak-anak 3-6 mg per hari. Dosis ini setara dengan 5.000 sampai 10.000 unit vitamin A, memenuhi 50-83% dari total kebutuhan vitamin A harian pada anak-anak. Yang keenam ada flavonoid. Menurut Harvard Health, kebutuhan flavonoid yang direkomendasikan dapat berkisar dari rendah sekitar 150 mg per hari hingga tinggi sekitar 620 mg per hari. Misalnya dengan mengonsumsi setengah cangkir blueberry sudah mengandung sekitar 165 mg antosianin yang merupakan golongan antioksidan flavonoid. Yang ketujuh ada polifenol. Menurut WebMD, kebutuhan polifenol yang direkomendasikan adalah lebih dari 650 mg per hari, memiliki resiko kematian lebih rendah daripada mereka yang mengonsumsi kurang dari 500 mg per hari. Contoh pada buah beri memiliki kandungan tinggi polifenol per setengah cangkir, termasuk blueberry dengan kandungan 535 mg polifenol, kismis hitam dengan kandungan 485 mg polifenol, dan blackberry, raspberry, dan strawberry dengan kandungan 160 mg polifenol. Selanjutnya adalah akibat kelebihan dan kekurangan antioksidan. Kelebihan antioksidan dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan, stres oksidatif yang dapat merusak sel tubuh, serta molekul yang tadinya melawan radikal bebas akan berubah menjadi molekul yang mendukung radikal bebas. Dan kekurangan antioksidan juga dapat menyebabkan penuaan dini, badan mudah merasa lelah dan rentan terhadap infeksi dan penyakit, juga memunculkan resiko penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung.
dari materi yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa antioksidan merupakan senyawa penting yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Berbagai jenis antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan karotenoid memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda dalam menetralisir radikal bebas. Selain itu, antioksidan dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, terutama buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.